所化的生之烙印，在这七彩榜首之威便越强。仙君的生之烙印，太多了！有点意思。此地寒气竟可化形入体，便以寒意破之。既如此， Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegen Immortal episode ke-108. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Tian Yunzi telah memilih murid-murid inti dari divisi kuning dan juga divisi ungu. Tetapi pada divisi kuning, Walin dibuat curiga karena para murid divisi kuning mereka semua tampaknya merasa ketakutan menjadi murid inti Tian Yunzi, yang membuat mereka masing-masing menyerah, yang sampai pada akhirnya Kun Pengzi yang menjadi murid divisi kuning tanpa adanya pertempuran perebutan murid. Dan Walin yang merasa curiga, awalnya ia ingin juga untuk menyerah dan tidak ingin menjadi murid inti, tetapi Tian Yunzi seperti ingin memaksa Walin untuk ikut, yang membuat Walin pun terpaksa mengikuti ujian ini karena dikhawatirkan Tian Yunzi yang curiga kepada Walin kalau Walin mencurigai Tian Yunzi. Yang singkatnya pada ujian tersebut Walin menghadapi Zhao Xiaming, yang singkatnya Walin bisa mengalahkan Zhao Xiaming. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja adanya Chen Tao yang datang, yaitu murid divisi ungu yang berada di ranah Ascendant. Yang singkatnya Walin bertarung melawan Chen Tao dengan Chen Tao yang memenangkan pertarungan itu, yang karena juga Walin tidak ingin terlalu memperjuangkan menjadi murid inti divisi ungu. Tetapi setelahnya Walin mendapatkan ujian yang berbeda dari Tian Yunzi, yaitu Walin yang disuruh untuk menaiki sebuah gunung es, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Walin yang melewati gunung es, yang di sana juga Tian Yunzi memberikan penjelasan kepada Walin. Dengan kultivasi Walin pada saat ini, maka Walin bisa untuk melalui 100 langkah dari gunung es ini. Tetapi setelah 100 langkah tersebut, maka tantangan sebenarnya akan Walin hadapi, yang dimana setelah 100 langkah maka Walin akan melewati sebuah langkah yang disebut sebagai tanah hancur heavily, yang nantinya setiap langkah akan memiliki tantangannya semakin sulit. Singkatnya Walin telah berhasil melewati 100 langkah, dan setelahnya Walin melewati langkah pertama di tanah hancur heavily, yang pada langkah pertama tersebut Walin sudah merasakan efeknya sangat dahsyat dari langkah tersebut, yang sampai membuat kultivasi Walin membeku. 此地寒气竟可化形入体，便以寒意破之。既如此， Tetapi pada saat ini Walin memiliki sebuah ide yang berbeda, yang dimana ia menggunakan hati yang dingin untuk melewati situasi yang dingin, yang hal itu berhasil membuat kultivasi Walin bisa bertahan dari suhu dingin tersebut. Tian Yunzi yang melihat hal itu membuat ia kaget karena tak menyangka Walin bisa menggunakan metode tersebut, karena seharusnya orang yang menggunakan metode ini telah melewati pengalaman hidup yang pahit karena bisa mendinginkan dan juga membekukan hatinya. Dan hal ini semakin membuat Tian Yunzi penasaran dengan pengalaman Walin, karena Walin yang masih berusia 27 tahun tetapi sudah memahami pemahaman Dao yang dalam. Tetapi walaupun cara Walin berhasil, cara tersebut hanya mampu bertahan sampai 10 langkah. 即便如此，便是极限了。能踏出10 Setelahnya efek dingin es pada gunung tersebut kembali menyerang Walin, yang membuat Walin sempat oleng, tetapi Walin masih berjuang. Dan pada saat ini Tian Yunzi akan mulai menilai Walin dengan serius, karena Walin yang masih berada di ranah transformasi jiwa tahapan menengah. Dan jika Walin bisa memecahkan rekornya Suyu, yaitu mantan jenius pada divisi ungu yang bisa melewati sampai 26 langkah dengan ranah Suyu yang berada di transformasi jiwa tahapan akhir. Dan jika Walin berhasil
untuk melewati rekor itu, maka sudah jelas Walin lebih hebat daripada Suyu. Singkatnya, Walin telah menempuh sampai 22 langkah, dan pada saat ini Tianyuzi mengira kalau Walin sudah tidak akan bisa untuk melanjutkan perjalanannya karena dengan ranah Walin sekarang, maka ini merupakan batasan akhirnya Walin. Tetapi Walin masih belum menyerah. Ia menggunakan kekuatan domainnya, yang kekuatan domainnya Walin kembali menguatkan hati taunya Walin. Hal tersebut membuat Walin bisa melanjutkan perjalanannya lagi. 我苦苦摸索，也是最难实质化的，在这最先知定式无法突破。打，一九入体。 Yang di sini Walin bertujuan untuk menambah 5 langkah lagi. Yang hal tersebut berhasil membuat Walin pun pada akhirnya bisa menembus 27 langkah. Dan pada saat ini Walin sebenarnya masih bisa untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi Walin sadar adanya resiko yang sangat besar jika dirinya terlalu memaksa tubuhnya, maka kemungkinan Walin akan mendapatkan serangan balik yang jauh lebih menyakitkan, bahkan bisa membuat kultivasinya menurun. Tetapi di saat itu Tianyuzi langsung menghentikan Walin dengan ia yang membukakan jalan untuk Walin agar Walin bisa menemui dirinya. Singkatnya, Walin bertemu dengan Tianyuzi, dan di sana Tianyuzi mengungkapkan rasa bangganya kepada Walin karena sejak pertama kali Tianyuzi menemukan Walin waktu berada di Suzagusar, Tianyuzi telah melihat potensinya Walin, dan sekarang Tianyuzi telah melihatnya sendiri bahwasanya Walin telah membuat dirinya bangga dengan Walin yang bisa melewati 27 tangga pada gunung es ini, yang secara bersamaan juga telah melewati rekor dari Sunyu yang hanya 26. Dan setelahnya Tianyuzi ingin mengangkat Walin untuk menjadi murid intinya secara langsung tanpa harus melewati pertarungan duel seperti sebelumnya. 今日在此酒色之光下，老夫一生信仰，你可愿成为老夫的弟子？ Dan di sana Walin menerima tawaran tersebut, dan Walin juga berjanji selama Sekte Tianyun tidak mengkhianati dirinya, maka Walin tidak akan mengkhianati Sekte Tianyun. Dan setelahnya pun Walin secara resmi telah menjadi murid inti dari Tianyuzi. Dan sebagai hadiahnya Walin yang telah menjadi murid inti, di sana Walin diperbolehkan untuk mendapatkan satu teknik tingkatan celestial yang Walin disuruh untuk memilih. Walin menjawab kalau ia ingin mendapatkan teknik celestial yang berfungsi sebagai pertahanan hidup. Tianyuzi menjawab teknik seperti itu sepertinya tidak dimiliki oleh Tianyuzi, tetapi Tianyuzi memperbolehkan kepada Walin untuk melakukan pemilihannya sendiri di dalam teknik celestial yang ia miliki. Dengan Tianyuzi mengeluarkan sebuah gerbang yang di dalam gerbang tersebut tersimpan warisan dari teknik Tianyuzi tingkatan celestial yang sebanyak 3.600. Dan setelahnya pun Walin memasuki gerbang tersebut. Setelah Walin memasuki gerbang tersebut, Walin berpindah di sebuah dunia khusus yang menyimpan bayangan Tianyuzi berjumlah sampai 3.600, yang setiap bayangan itu mewakilkan teknik tingkatan celestial yang dimiliki oleh Tianyuzi. Dan di sana Walin dibuat kaget karena teknik tingkatan celestial yang dimiliki oleh Tianyuzi mereka semua merupakan teknik-teknik penghancur kuat yang membuat Walin merasa kagum, yang setiap kekuatan itu diwakilkan oleh warna, dan adanya sebuah bayangan Tianyuzi yang mengeluarkan aura warna-warni yang membuat Walin tertarik karena bayangan itu dirasakan memiliki teknik yang sangat kuat. Tetapi Walin merasa bayangan itu tidak cocok dengan kekuatan pondasinya, yang membuat Walin tidak memilih teknik tersebut. Tetapi pada saat penjelajahan, Walin dibuat tertarik dengan adanya bayangan Tianyuzi berwarna abu-abu, dan di sini membuat Walin heran karena Tianyuzi sendiri tidak memiliki warna abu-abu, tetapi kenapa Tianyuzi memiliki bayangan ilusi berwarna abu-abu. Dan Walin juga sadar seharusnya bayangan ilusi dari Tianyuzi adanya 3.600, tetapi dengan adanya bayangan abu-abu ini sebenarnya adanya satu bayangan lebih yang membuat total keseluruhan seharusnya 3.601, yang artinya bayangan Tianyuzi abu-abu ini merupakan bayangan tersembunyi. Walin pun mencoba untuk menyerang bayangan tersebut menggunakan pisau bulannya, yang setelah serangan tersebut tiba-tiba saja bayangan abu-abu tersebut mengeluarkan aura kematian yang sangat dahsyat. Yang seketika membuat para bayangan Tianyuzi lainnya mereka semua berkumpul ke tempat dari bayangan abu-abu, dan mereka mencoba untuk menyegel bayangan abu-abu tersebut. Tetapi bayangan abu-abu ia mampu untuk mengalahkan seluruh bayangan Tianyuzi dengan hanya satu kali serangan dari kabut hitamnya.
yang membuat bayangan abu-abu itu berdiri sendirian di hadapan Walin, dan di sana bayangan abu-abu berbicara kepada Walin apakah Walin merupakan murid dari Tianyunzi. Walin membenarkan hal tersebut, dan di sana bayangan abu-abu memberitahu bahwasannya Tianyunzi biasanya tidak mau adanya orang lain memasuki kawasan ini, tetapi karena Walin yang bisa masuk ke kawasan ini, maka Walin sudah jelas memiliki izin dari Tianyunzi, dan kemungkinan besar Tianyunzi memang sengaja untuk memasukkan Walin ke tempat ini agar Walin memilih dirinya. Tetapi bayangan abu-abu tidak mau dipilih oleh Walin, yang lalu pun bayangan abu-abu menyerang Walin dengan menggunakan sebuah pedang, dan Walin mencoba untuk menahannya. Dan Walin merasakan kekuatannya terlalu kuat sampai membuat Walin terasa sakit dalam menahan serangan tersebut. Walin yang berada di situasi terpojok menggunakan kekuatan domainnya, tetapi hal itu malah membuat bayangan abu-abu kaget karena konsep domainnya Walin adalah konsep artistik hidup dan mati, membuat bayangan abu-abu yang sebelumnya tidak suka kepada Walin justru ia tertarik kepada Walin karena konsep domainnya Walin cocok dengan kekuatannya. Dan di sana pun bayangan abu-abu memberikan tawaran kepada Walin apakah Walin tertarik dengan teknis Celestial pembunuh abadi, yang teknik ini merupakan teknik Celestial tiruan dari sebuah teknik yang tidak diketahui, tetapi akan sangat cocok kepada Walin yang memiliki domain artistik hidup dan mati. Tetapi bayangan abu-abu menjelaskan jika Walin mempelajari teknik ini, maka Walin harus membuat janji bahwasanya Walin akan menggunakan teknik ini untuk menghabisi semua orang. Merasa janji tersebut terlalu ambigu, Walin tidak bisa menerima janji itu, tetapi bayangan abu-abu menjelaskan teknik ini tidak hanya merupakan teknik penyerangan, tetapi juga memiliki teknik pertahanan hidup yang sangat kuat. Bahkan bayangan abu-abu mengakui teknik ini merupakan teknik terkuat daripada teknik warna-warna lainnya. Bayangan abu-abu tetap memberikan teknik tersebut kepada Walin dan membebaskan kepada Walin apakah Walin ingin mempelajarinya ataupun tidak. Yang penting teknik tersebut sekarang telah berada di tangannya Walin. Setelahnya Walin kembali bertemu dengan Tianyunzi, yang Tianyunzi memberikan pujian kepada Walin karena Walin memilih teknik yang bagus, yaitu teknik pembunuhan abadi. Yang setelahnya juga Walin memberikan harta cincin, yang harta cincin tersebut dapat memiliki kekuatan untuk melindungi Walin dari serangan tahap asken dan akhir. Tetapi cincin tersebut dapat kekurangan efektivitasnya jika Walin melakukan sesuatu hal yang membuat kekecewaan kepada sekte mereka, yang jika seperti kejadian sebelumnya Walin menyerah dalam pertarungan itu dianggap sebagai tindakan yang mengecewakan. Tetapi kejadian tersebut dimaafkan oleh Tianyunzi, dan untuk kedepannya Walin disuruh untuk berhati-hati karena jika tidak Walin mungkin akan kehilangan efektivitas dari cincin pelindungan itu. Dan setelahnya Walin meminta izin kepada Tianyunzi untuk diperbolehkan dirinya berlatih di luar Tianyunsar ataupun turun gunung. Tianyunzi menerima permintaan Walin dengan ia menyerahkan sebuah token, yang token tersebut dapat digunakan Walin untuk melakukan pelatihan di luar, dengan Walin yang akan diperbolehkan untuk pergi ke wilayah Lingyue. Tetapi Walin juga diminta dalam waktu 3 bulan yang akan mendatang Walin disuruh untuk datang ke wilayah Laut Cina Timur karena di sana akan adanya kemunculan dari para monster. Walin menerima perkataan Tianyunzi. Singkat cerita, Walin pergi ke tempat dari wilayah Lingyue, yang di sana Walin disambut oleh para anggota negeri Lingyue. Tetapi di sana Walin langsung bertanya kepada mereka di mana lokasi dari para monster di wilayah ini. Mereka menjawab lokasi tersebut berada di wilayah utara, dan lalu pun Walin memberitahu kedatangannya di sini walaupun sebagai utusan dari Tianyunsar, tetapi Walin tidak akan mengusik urusan mereka, yang dimana Walin diperbolehkan kepada semua orang untuk melakukan kegiatan apa yang telah mereka lakukan sejak awal. Yang secara singkatnya Walin lepas tangan dengan urusan Lingyue, dan lalu pun Walin pergi ke wilayah utara untuk mencari para monster. Setelah sampai di wilayah utara, Walin menghadapi para monster di sana, dan Walin hendak untuk mendapatkan aura pembunuhan agar bisa menyempurnakan teknik pembunuh abadi.
之烙印。 Tetapi sayangnya pada pembunuhan itu Walin tidak merasakan aura dari para monster yang ia bunuh mencukupi untuk menyempurnakan teknik pembunuhan abadi. Jadinya pun Walin memutuskan untuk mencari yang lebih kuat. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan adanya dua orang penatua dari sekte pedang Daluo yang menawan seorang perempuan untuk mencari lokasi dari sebuah harta pohon emas. Yang di sana mereka berdua menemukan lokasi dari pohon emas tersebut, tetapi tak lama kemudian mereka tiba-tiba saja mendapatkan sebuah serangan dari para serangga yang membuat mereka terpojok. Namun tak lama kemudian Wali muncul menghabisi para serangga itu, dan di sana Wali merasakan aura dari para serangga yang telah ia basmi mengandung aura pembunuhan yang lebih kuat yang dapat mengisi teknik pembunuhan abadinya Wang Lin. Dan di sana pun Wali juga melihat adanya sebuah buah emas, dan Wali teringat buah emas ini memiliki khasiat yang cocok dengan tubuh dewa kuno muda. Jadinya Wali tertarik untuk mendapatkan buah emas ini. Tetapi para anggota sekte pedang Daluo mereka tidak membiarkan Wali untuk mendapatkan buah emas itu karena menganggap buah emas itu merupakan milik dari sekte pedang Daluo. Tetapi setelah Walin mendengar nama dari sekte pedang Daluo, seketika membuat Walin menjadi sangat kesal karena banyak masalah yang telah ditimbulkan oleh sekte pedang Daluo kepada dirinya. Jadinya pun Walin ingin memberikan pelajaran kepada mereka sekaligus ingin mendapatkan informasi dari mereka. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 仙诀所化的生之烙印。